Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Mbak Kunci? Alhamdulillah. Sehat sekali, lahir batin kita sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan hidup kita, contoh paling paripurna, paling sempurna. Tidak ada celah dari beliau yang setiap ucapan, setiap perbuatan, gerak-gerik beliau kalau kita ikuti menjadi sunnah, menjadi ladang pahala bagi kita. Makanya semakin kita mengenal Rasulullah, meniru apapun perilaku beliau, maka itu menjadi pundi-pundi pahala bagi kita. Termasuk akhlak mulianya Rasulullah adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Maka setiap kali kita baca Quran kemudian mengamalkan, yaitulah akhlaknya Rasulullah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita menebarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu juga akhlaknya Rasulullah. Jadi setiap apapun yang ada di dalam Al-Quran itu kita berarti menghidupkan sunnah Rasul. Makanya tiap hari, tiap saat, dan tiap Kamis pagi ini alhamdulillah kita punya rutinan untuk mentadaburi Al-Quran, nyari obat dari Al-Quran, minta pertolongan dari Allah melalui wasilah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke 31. Kemarin 30 yang telah menjelaskan ada satu konsep dari Allah untuk kita, bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah, dicipta oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah. Jadi khalifatullah fil ard, menjadi wakilnya Allah. Artinya apa? Menjadi wakilnya Allah berarti kita juga harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin menjadi wakilnya seseorang tanpa tahu karpe, tanpa tahu maksudnya, tanpa tahu tujuan visi misinya. Maka ketika kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Maka kita harus tahu visi misinya Allah, menjadikan kita sebagai khalifah itu seperti apa. Allah itu yang seperti apa, punya sifat yang seperti apa, itu yang harus kita tahu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali Allah menurunkan Nabiullah Adam ke muka bumi ini menjadi khalifah, itu adalah diajarkan tentang ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a
kullaha. Di dalam ayat yang ke-31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Jadi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, pertama kali adalah wa'allama Adam. Diajarkan dulu Nabiullah Adam itu, apa yang diajarkan? Al-asma kullaha, semua nama-nama. Para ahli tafsir itu kemudian menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-asma huwa asmaun minallah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diajarkan dulu itu nama-namanya Allah. Allah kan punya nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi walillah dan adalah milik Allah. Al-asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama yang mencerminkan sifatnya Allah. Nah, itulah yang diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pertama. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Dan sampai yang 99 itu diajarkan kepada Nabiullah Adam. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menjadi khalifatullah, itu hendaknya kita paham betul tentang asma-asma Allah, karena kita akan menjadi wakilnya. Allah punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Pengasihnya Allah, Ar-Rahmannya Allah itu tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa memihak, siapapun dikasih. Makhluk yang dicipta tapi tidak kenal Allah juga dikasih. Makhluk yang dicipta tapi membangkang kepada Allah, bahkan memusuhi Allah, juga tetap dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kesempatannya sama. Itu Allah. Jadi punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampai dengan yang Asmaul Husna yang 99. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama kali yang diajarkan oleh Allah itu al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini dibaca panjang 6 ketukan mad wajib, karena ada mad ketemu hamzah, maka dibacanya panjang 6 ketukan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, dan telah mengajarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada siapa? Adama, kepada Nabiullah Adam. Apa yang diajarkan? Al-asma, semua nama-nama, termasuk asma'nya Allah, kullaha, semuanya. Dan termasuk apapun yang ada di muka bumi ini itu punya nama, dan penyebutan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asma, penamaan itu penting. Salah nama menjadi salah kedadian. Salah nama menjadikan salah persepsi, menjadikan salah visi, salah tujuan. Itu asma. Maka di sini Allah sebutkan mengajarkan nama pula semuanya. Sehingga apa?
ketika kita mempersepsikan sesuatu dengan nama kita, misalnya orang-orang kafir Mekah dulu itu menganggap patung itu kan hebat, menganggap patung itu punya kekuatan, menganggap patung itu bahkan sebagai ilah atau Tuhan. Itu artinya apa? Memaknai satu benda tertentu dengan yang bukan nama aslinya. Jadi mempersepsikan patung, wong patung itu buatannya dia sendiri, yang mencipta dia, yang membuat dia, yang kalau kotor ya yang membersihkan dia. Kok dianggap punya kekuatan, kok dianggap punya sesuatu yang bisa mencipta, yaitu dipersepsikan sebagai Tuhan. Nah, ini kan berarti salah asma, salah penyebutan. Jadi penyebutan salah, memberikan nama yang salah, menjadikan sesuatu itu kemudian salah terus. Makanya sebelum apapun itu kemudian Allah mengajarkan asma itu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan hak-haknya. Jadi makhluk ya harus dinamakan makhluk. Khalik pencipta juga harus dimaknai sebagai pencipta. Jangan makhluk dipersepsikan sebagai pencipta, penciptanya sendiri malah tidak dikenal. Ini berarti salah asma, salah persepsi. Dan salah persepsi itu banyak sekali. Kita seringkali mempersepsikan itu dengan pemikiran sempit kita, dengan pemikiran sempit, ilmu yang dangkal kita. Sehingga apa? Ketika kita kemudian dibuka persepsi yang lebih luas, persepsi yang lebih hakiki, itu kemudian kita malah justru menolak. Ini karena apa? Karena salah penamaan di awal. Ini maka menjadi hal yang penting. Allah sebelum kemudian memerintahkan apapun itu diajarkan al-asma'a kullah. Jadi semua asma itu disebutkan dengan baik. Jadi sekali lagi asma, penamaan itu menjadi penyebutan yang harusnya menunjukkan kepada sesuatu yang hakikatnya demikian. Seperti tadi, makhluk ya dikatakan sebagai makhluk, khalik ya dikatakan sebagai khalik. Atau kita seringkali misalnya mempersepsikan presiden orang hebat. Ya hebatnya itu harus sesuai dengan asma'nya, sesuai dengan hakikatnya. Hebatnya sampai di mana? Jangan sampai kemudian hebat itu melebihi daripada sifat yang hakiki. Misalnya presiden hebat, nyatanya 5 tahun sudah berhenti, berarti sudah nggak hebat lagi. Jadi presiden hebat tapi masih butuh makan, berarti kalau lapar juga tidak hebat. Presiden hebat karena punya menteri-menteri, punya tentara-tentara yang ketika dia misalnya perintahkan dia jalan. Tapi ketika ada sesuatu hal, ya bisa saja kemudian dilengserkan dan lain sebagainya. Artinya apa? Kehebatan itu adalah kehebatan yang sifatnya nisbi, sementara saja, bukan pada kehebatan yang hakiki. Yang hakiki yang harus dipersepsikan sebagai zat yang maha hebat adalah Allah. Makanya kemudian dikatakan sebagai Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi Allah yang disifati sebagai Akbar itu adalah ya tadi ucapannya memang kita mengatakan Allahu Akbar, hakikatnya juga menunjukkan Allahu Akbar. Jadi asma itu menjadi penamaan yang penting. Jadi sekali lagi kita kembali, wa 'allama Adam, dan Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam al-asma'a, nama-nama semuanya kullah.
Kalau kita dulu waktu kecil diajarkan oleh guru-guru kita, Adam itu diajarkan ini loh yang namanya batu, ini loh yang namanya pohon. Ya semuanya memang diajarkan. Tapi sebetulnya ajaran yang paling fundamental dikatakan oleh para ahli tafsir adalah asma'un minallah, nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya permanen. Kalau nama-nama batu kan setiap daerah punya nama sendiri. Kalau kita itu mungkin di Indonesia menamainya batu. Nanti di Arab bisa beda lagi, namanya hajar. Nanti di Inggris namanya beda lagi. Jadi tiap daerah itu bisa beda-beda. Tapi ketika mensifati Allah, Zat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, itu semuanya akan mengatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian dari ayat ini diajarkan kepada kita jangan sampai kemudian salah memberi nama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nama itu penting, termasuk kepada anak-anak kita. Nama itu tafa'ulan lid-du'a. Jadi kita itu memberi nama itu harusnya mengandung doa, harapan, mengandung satu cita-cita yang akan kita peroleh dari sesuatu yang kita namai. Misalnya kita namakan anak kita Muhammad atau Ahmad, itu berarti tafa'ulan, kita mengharapkan anak kita itu punya sifat seperti karakternya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian memberi nama saja salah. Ada orang menamakan kemudian anaknya terserah. Jadi dipanggil ya terserah. Ada itu apa namanya, orang ngasih nama terserah apa terserah. Jadi kemudian jadi bully-bulian teman. Jadi ketika memanggil ya terserah saya. Kamu kan namanya terserah. Ada lagi yang ekstrim, namakan asyaiton. Syaitan itu dari Quran, kan di Quran ada. Alasannya di Quran ada, kemudian dikasih nama. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dinamai Tuhan. Di medsos kan banyak. Ada yang kemudian viral, namanya siapa? Tuhan. Tuhan itu kemudian menjelma jadi manusia. Jadi memberikan nama itu menjadi hal yang penting, karena nama menjadi kandungan doa, harapan orang tua terhadap anak-anak. Bahkan terhadap apapun itu kemudian dikasih nama. Dikasih nama. Makanya kemudian kita bisa menyebut, ada misalnya kita mau makan, ada piring, ada gelas, ada mangkok, dan itu penamaan, dan itu sudah menjadi sunnatullahnya, harus dikasih nama. Rumah, termasuk Nabi SAW itu meskipun sudah ada namanya sendiri, itu dikasih nama lagi. Misalnya kendaraannya Rasulullah, itu Nabi punya onta, kasih nama ontanya Al-Qaswa, ontanya Nabi SAW. Jadi kasih nama. Dan peralatan dapurnya Nabi itu juga dikasih nama. Kalau ngasih nama bingung sendiri, karena semakin banyaknya perabot kita. Kalau Nabi kan perabotnya sederhana aja, jadi dikasih nama yang nggak keliru. Nah, kalau kita piring aja sudah lusinan, gelas sudah lusinan, bingung sendiri malah. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang beliau miliki kemudian dikasih nama. Bahkan di surga itu rumah juga dikasih nama, ada labelnya sendiri-sendiri. Misalnya rumah yang dibangun Allah untuk orang yang ahli syukur, ahli terima kasih, ahli mengucapkan alhamdulillah, itu juga rewardnya dikasih surga, surganya dikasih nama, ada labelnya. Kata malaikat yang diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, banallahu lahu baitan fil jannah, bangunkan sebuah rumah untuk orang yang ahli syukur, ahli
mengucapkan alhamdulillah. Rumahnya dikasih nama istimewa, Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah yang diperuntukkan, diberikan Allah untuk orang yang ahli memuji dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, bahagia maupun duka, itu senang terus, gak pernah suudzon sama Allah. Nah, orang yang gak pernah suudzon, senang terus meskipun sakit, meskipun gak punya uang, kemudian senang husnudzon sama Allah, itu hadiahnya rumah. Bahkan rumahnya istimewa, Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, ini penamaan. Jadi sekali lagi, penamaan menjadi hal yang penting. Salah nama, salah kedadian, salah persepsi, bahkan bisa salah tujuan. Seperti tadi, orang-orang kafir menyebutkan batu yang dibikin patung, kemudian dipersepsikan, dinamakan, atau diberikan persepsi, pemikiran bahwa patung ini bisa menyembuhkan, patung ini bisa menyelamatkan, patung ini bisa menyatukan. Padahal kalau disebutkan hakikatnya, ya patung, patung asalnya dari batu, ya batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, kalau kita hanya mempersepsikan itu kan tidak lebih dari hal yang biasa. Tapi kalau sudah kemudian dipersepsikan, misalnya kita mempersepsikan pohon itu pohon keramat, padahal ya sama-sama pohon. Nah, bahasa pohon itu pohon keramat, punya kekuatan. Ini kan berarti salah nama, salah penyebutan. Jadi salah penyebutan itu menjadikan kita kemudian ya kadang-kadang takut sendiri, khawatir sendiri. Kita sama orang nanti kalau ketemu orang gimana misalnya. Itu karena apa? Karena sudah salah penyebutan. Kita jalan di kuburan, kenapa? Takut apa? Takut hantu misalnya. Itu karena apa? Karena salah persepsi, salah penyebutan. Dan salah penyebutan itu kadang-kadang terus-menerus dilakukan dari turun-temurun. Jangan ke kuburan sendiri nanti ini. Itu kan sebetulnya mempersepsikan atau memberikan stempel yang salah. Kalau kita menamakan orang sudah mati, ya sudah, nggak bisa apa-apa. Setan ya nggak apa-apa, setan juga makhluk seperti kita. Mau kenalan setan ketemu dengan kita nggak apa-apa. Tidak ada yang memberikan madorot sama sekali. Jadi kadang-kadang persepsi memberikan madorot, memberikan bahaya, itu sebetulnya persepsi yang dibangun kita sendiri, masuk kepada long term memory, memori terdalam kita, sehingga apa? Kemudian memunculkan tadi kepercayaan. Padahal kalau dipersepsikan sesuai dengan faktanya, jin, setan, ya sudah, itu sama-sama makhluknya Allah. Gak bisa memberikan madorot bagi kita, gak bisa memberikan bahaya bagi kita. Kita manusia itu makhluk paling hebat. Mereka itu sendiri, jin, setan itu sebetulnya takut dengan kita. Takut dengan kita. Kenapa kita harus takut sama jin, sama setan? Nah, takutnya kita itu kan kadang karena tadi persepsi yang dibangun terus-menerus. Kenapa persepsi? Karena dari awal sudah salah penamaan. Jadi kalau penamaan dari awal itu salah, ya akhirnya tadi salah terus-menerus. Ada misalnya larung sesaji ke laut, ya karena tadi dari awal sudah salah penamaan, persepsi yang nama. Ada batu besar kemudian dikasih saja, ya batu besar saja, nggak punya kekuatan. Salah persepsi, salah kedadian, salah kemudian menempatkan kepada proporsi. Malah justru Allah yang zat yang maha, yang harusnya kita takut, malah kadang-kadang kita nggak takut, kita nggak kemudian nggak hati-hati. Karena apa? Dari awal itu sudah Allah nggak ribut, Allah nggak rewel, Allah itu maha rahman maha rahim. Kemudian kita sepelekan, nggak sholat ya santai aja, kemudian nggak mengenal Allah, rasanya santai-santai saja, nggak ada beban. Nah, ini persepsi yang karena apa? Salah dari penamaan.
Makanya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu diajarkan oleh Allah itu allama Adamal asma'a kullu. Nabi Adam itu diajarkan nama semuanya itu sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan hakikat-hakikat. Setelah mengajarkan kepada Adam, summa aradhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantian nanyain kepada malaikat. Jadi berpaling atau menghadapkan kepada malaikat, alal malaikat. Setelah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, Nabi Adam diberikan ilham, diberikan ilmu sehingga bisa tadi mengenal sesuai dengan hakikat-hakikatnya. Summa aradhum 'alal malaika, kemudian gantian menanyai kepada malaikat, berpaling kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah berkata, ambiuni, asal kata dari nabaun. Naba itu artinya berita. Seperti ada surat namanya surat An-Naba. An-Naba itu berita besar, yaitu hari kiamat. Berita atau cerita atau kabar. Ambiuni bi asma'iha, ambiuni bi asma'i. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakan kepadaku bi asma'iha ulai, tentang nama-nama semuanya tadi. Karena malaikat memang gak diajari oleh Allah, ya gak bisa menyebutkan. Jadi meskipun malaikat itu ya punya kecerdasan, tapi namanya kecerdasan kalau tidak diajari kan juga gak bisa. Buktinya malaikat punya kecerdasan ya ketika Allah yang ayat kemarin, ketika Allah menyampaikan, malaikat ternyata bisa memberikan argumen. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat nyanggah berargumen, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia itu menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakilnya engkau? Padahal manusia punya karakter dasar adalah orang yang wayasfikud dima, orang yang suka menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karakter dasarnya manusia yufsidu, orang yang suka merusak dan orang yang suka menumpahkan darah. Itu memang karakternya manusia. Makanya kemudian disanggah oleh malaikat. Kenapa sih harus manusia yang jadi wakilnya engkau, wahai Allah? Kemudian Allah sampaikan bahwasanya a'lamu ma la ta'lam. Aku ini lebih tahu daripada. Karena apa? Karena kalau engkau malaikat yang jadi khalifah di muka bumi ini dunia itu nggak akan ramai, stagnan aja, nggak akan ada pembangunan. Jadi karena apa? Karena ya makhluknya sudah taat semua. Nggak ada korupsi, nggak ada polisi, nggak ada kejahatan, semuanya apa? Ya karena sudah baik-baik semua. Dan itu nggak dikehendaki oleh Allah. Wong yang dikehendaki Allah itu pengennya manusia yang beragam. Bahkan waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah ciptakan itu berbangsa-bangsa, bangsanya beda-beda, sukunya juga beda-beda. Kita satu negara aja sukunya bisa ribuan, budayanya bisa ribu. Ini memang strateginya Allah begitu. Karena dengan sama itu tidak akan ada dinamisasi dalam kehidupan. Makanya Allah kadang membuli kita ya dengan tadi, dengan sesuatu perkara kita sudah
berusaha sekuat tenaga, tahu-tahu ada orang yang iseng, ada orang yang jahat. Memang jahat, iseng, dosa itu sudah menjadi satu ekosistem kehidupan. Nggak bisa kemudian kita pengennya iman semua. Nah, itu berarti kita melebihi Tuhan. Karena maunya Tuhan itu justru malah kita beda. Ada yang iman dengan adanya iman, ada yang kafir, kemudian yang iman mendakwah yang kafir, mengajak yang kafir. Yang kafir juga sama, kemudian punya proses untuk mendapatkan hidayah. Jadi ini sebagai ekosistem kehidupan. Jadi kenapa Allah kemudian mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamu? Saya ini lebih tahu dibandingkan engkau malaikat. Karena apa? Karena memang didesain dunia itu supaya ada dinamisasi, ada kemajuan. Dan dinamis maju itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh orang yang baik. Karena kalau orang yang baik, khusyuk itu ya lurus-lurus nggak akan bisa maju. Jadi kemajuan ini ya kadang berkat dari tadi, ada orang yang zalim, kita jadi pikir, ada orang yang nakal, ada orang yang jahat. Bahkan Islamnya kita itu ya termasuk berkah dari tadi pergolakan, kemudian percekcokan, bahkan peperangan yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu misalnya andai kata sahabat Ali dan Muawiyah itu nggak berantem, itu mungkin Islamnya sampai ke Indonesia ya lama banget. Tapi berkahnya tukaran itu kemudian berkahnya tukaran sahabat Ali, kemudian pengikutnya itu kan kemudian lari semua. Keturunannya Ali banyak yang lari ke Yaman. Kemudian dari Yaman menyebar, ada yang ke Gujarat. Dari ke Gujarat sampai ke Aceh, sampai menyebar sampai ke Guangzhou, Cina. Itu berkat apa? Ya berkat tukaran. Kalau nggak tukaran itu ya menyebarnya jadilah. Berkat tukaran dan disebarluaskan oleh itu Allah. Memang tadi karena Allah sudah mendesain bahwasanya sesuatu yang tidak baik pun Allah kadang-kadang bisa menjadi jalan kebaikan. Tinggal kita kemudian tadi menerima takdirnya Allah, kemudian menjadikan kita itu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba terus di dalam kebaikan. Jadi meskipun ada kejelekan, jangan kejelekan itu kemudian jadi syariat. Jadi syariat itu, wah ini kan sudah takdir, saya takdirnya jadi pencuri ya jadi pencuri terus. Saya takdirnya lagi dosa. Nggak boleh kemudian kita mempersepsikan itu. Ya dosa, zalim, kemudian peperangan itu memang sudah sunatullah. Tapi kewajibannya kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus di dalam. Jadi kembali pada tadi bahwa malaikat itu memang makhluk yang tidak diajari apapun kecuali yang Allah perintahkan, yang mereka tinggal nurut saja. Makanya kemudian Allah enggak menunjuk malaikat jadi khalifah, juga Allah tidak menunjuk kepada iblis atau jin menjadi khalifah. Manusia inilah kita yang dipilih oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Dan ini adalah tugas berat. Tugas beratnya apa? Karena kita itu betul-betul menjadi khairu ummah. Jadi umat terbaik. Umat terbaik dari sekian ribu pilihan. Kompetitor kita itu kan sudah banyak sekali. Kita itu lahir saja sudah kompetitor, mengalahkan dari sekian embrio, sekian dari air mani yang menjadi kita itu kan mengalahkan dari sekian ribu. Kemudian kita lahir, kita berkompetisi lagi sampai kemudian kita nanti di akhirat terus berkompetisi. Karena itulah yang menjadi tugas kita, fastabiqul.
Jadi kata Allah, faqala ambiuni, wahai malaikat, ambiuni bi asma'iha. Ceritakan, terangkanlah kepadaku tentang semuanya. In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang orang yang benar, membantah tadi kenapa sih yang dipilih sebagai khalifah manusia. Kalau kamu memang benar, coba tunjukkan. Tapi nyatanya malaikat nggak bisa menunjukkan. Ya karena apa? Karena memang sudah di skenario malaikat itu ya cuma bisanya itu. Karena malaikat itu memang makhluk yang didesain menjadi baik terus menjadi taat terus. Nah, sementara manusia ya kadang baik, kadang buruk, kadang taat, kadang maksiat. Itu sudah menjadi sunatullah. Nah, kita yang di sini kan tidak ada yang taat terus kan. Kadang-kadang ya taat, kadang-kadang pas lagi konslet ya konslet. Nah, ini memang ya manusia umumnya begitu. Dan kita bersyukur karena kalau justru baik terus malah bahaya nih. Bahayanya gimana? Nanti jangan-jangan malah ngaku nabi. Karena apa? Karena kadung baik terus. Atau kalau nggak ngaku nabi, orang itu kemudian mempersepsikan dia baik, kemudian menjadi panutan yang seolah-olah benar selamanya. Padahal setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang disterilkan dari dosa, tidak ada yang steril dari salah, tidak ada yang steril dari maksiat. Tapi Allah juga tanggung jawab. Nah, senangnya kita itu. Jadi kita dibiarkan dosa yo ben. Salah yo ben. Tapi Allah tanggung jawab, dikasih ladang, dikasih kesempatan untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada istighfar, ada sholat taubat, ada wudu yang menggugurkan dosa, ada sholat juga yang menggugurkan dosa. Jadi Allah tanggung jawab. Tapi tadi kita sudah, kalian mau apa yang penting tadi taat perintah. Kalau mau dosa-dosa sedikit kita kasih sarananya untuk taubat. Tapi kalau dosa ya jangan ngulangi lagi. Ini dosa, besok lagi tak niati dosa kok. Itu yang nggak bisa. Jadi sekali lagi bahwasanya kita luar biasa, beruntung diciptakan oleh Allah, segala fasilitas itu dicukupi. Ya fasilitas baik ya kita dicukupi, fasilitas jelek ya kita dicukupi untuk membersihkan. Makanya Allah kan kasih kita itu modal besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu modalnya manusia. Jadi modalnya manusia, fa'alhamaha, maka aku ilhamkan kepada manusia. Kami berikan modal kepada manusia, fujuraha. Bahkan yang disebut dulu fujurnya dulu loh. Bukan takwanya dulu. Ini modal utama manusia, fujuraha. Fujur itu sifat jelek, sifat suka dosa, suka maksiat. Itu modal awal dan disebutkan oleh Allah pertama. Karena memang apa? Karakter dasarnya manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia, kami berikan modal kepada manusia sifat fujur dan sifat taqwa. Dan ini nggak bisa lepas dari itu. Yang menjadi tugas kita itu adalah menyadari kapan kita itu lagi dalam keadaan fujur, harus direm. Kapan ketika kita itu dalam keadaan takwa, kemudian berbagi mengajak orang. Nah, ini tugasnya kita itu sebetulnya itu. Jadi mempunyai kesadaran penuh, ya Allah, saya ini kok lagi malas bahkan dosa ya Allah. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Ya Allah, saya tadi dosa, kemudian ditutup. Dosa ditutup, salah ditutup. Begitulah terus kesadaran. Tapi kalau orang nggak punya kesadaran ini, ya dosa itu kemudian dianggapnya nyaman-nyaman saja. Oh, nggak sholat aja Allah ngasih rezeki, kemudian santai, merasa nggak dosa. Kemudian dikasih waktu luang, ada pengajian nggak ngaji, rasanya oh
ngaji yo biasa, paling ya koyo wingi. Ngaji biasa, paling ya seperti itu. Tapi kalau orang punya kesadaran bahwa ngaji itu adalah penting karena ini adalah kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita kan punya zahir dan batin, jasad dan ruh. Ini kita. Dan setiap hari itu harus punya asupan, harus dikasih makan. Jasad kita ya kita kasih nutrisi, kasih masukan supaya bisa sum-sum kita itu tegak, bisa berdiri, bisa aktivitas. Ya kita makan, kita minum. Rohani kita juga sama. Kenapa kita ketika berbuat dosa itu seolah-olah biasa-biasa saja, tanpa beban? Karena rohani kita itu sudah penyakit, sudah berkarat, sehingga saking banyaknya karat, kemudian dosa pun sudah tidak dipedulikan, nggak ada membrannya sama sekali. Jadi kalau orang itu kemudian dosa, ya dosanya itu ya menjadi malah sudah dinikmati, tidak merasa berdosa. Hanya para ulama itu ngasih siiran, daharane rogo cukup sego sayur, daharane rogo cukup sego sayur, daharane nyawa ilmu lan pitutur, daharane nyawa ilmu lan pitutur. Itu ajarannya guru kita itu mengingatkan bahwa kita itu bukan hanya jasad, tapi ada ruh. Kalau jasad tiap hari kita kasih asupan, kita kasih nutrisi, gizi, maka ruh pun harus kita berikan masukan-masukan gizi yang baik. Gizi yang baik apa? Ya ilmu dan pitutur, nasihat-nasihat. Karena kalau setiap hari nggak ada ilmu masuk, nggak ada nasihat masuk, rasanya sudah benar terus. Rasanya sudah benar. Tapi kalau orang itu kemudian baca nasihatnya guru-guru kita, ada ilmu yang masuk ke dalam, kemudian menjadi filter, menjadi kemudian penyemangat, dan paling tidak itu kemudian menjadi rem kita. Ketika kita berdosa ada rem, ketika kita mau salah ada rem. Itu. Jadi kita punya zahir, batin, jasad dan ruh itu harus diberikan asupan, masukan gizi supaya badan sehat, ruh kita juga sehat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum dilanjut ada yang mau menambahkan atau ditanyakan? Atau Mbak Kun? Nggih, monggo.